Musim panas tahun ini semestinya menjadi awal yang baru di Anfield. Masa depan tengah dibentuk di bawah kepemimpinan Arne Slot, pelatih asal Belanda yang datang membawa filosofi segar dan harapan besar. Liverpool tengah bersiap melangkah ke babak baru, menata ulang formasi, mengukur kekuatan, membangun mimpi. Namun, sebelum satu pun pertandingan dimulai, kabar duka datang menghantam begitu keras. Tanggal 3 Juli 2025 menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan siapapun yang mencintai Liverpool. Diogo Jota, penyerang energik yang selama ini menjadi simbol semangat dan pengorbanan di lini depan The Reds, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tragis di Spanyol. Bersama sang adik Andre Silva, keduanya menghembuskan napas terakhir, meninggalkan luka yang begitu dalam bagi dunia sepak bola. Anfield sunyi, bukan karena tak ada suara, melainkan karena duka telah melumpuhkan segala gemuruh. Direktur olahraga Richard Hughes dengan tegas menghentikan seluruh aktivitas transfer. Semua pembicaraan tentang perekrutan pemain baru dihentikan. Tak ada yang lebih penting dari memberikan penghormatan kepada sosok yang telah memberikan segalanya untuk lambang di dada. Di luar stadion, lautan bunga mulai bermekaran. Jersey bernomor 20 diletakkan di pagar. Karangan bunga, lilin yang menyala, syal yang digantungkan, semua menjadi saksi bisu cinta para pendukung. Mereka datang tidak hanya untuk mengenang pemain hebat, tetapi untuk melepas seorang manusia yang meninggalkan kesan dalam di hati mereka. Arne Slot pun bicara, bukan sebagai pelatih, tapi sebagai seseorang yang berduka. Ia tidak membaca skrip, kata-katanya datang dari hati. Suaranya lirih, namun penuh makna. Perasaan pertama yang muncul tentu saja adalah kesedihan, tapi setelah itu saya merasa bangga. Bangga mengenal Diogo, bangga pernah melatihnya, bangga melihat bagaimana ia hidup, mencintai dan memberi arti. Slot menyebut Jota sebagai seorang juara sejati, bukan hanya di lapangan tapi juga dalam kehidupan. Di bulan terakhir sebelum kepergiannya, Jota menorehkan 3 kemenangan besar. Ia menikah, membawa kebanggaan bagi keluarganya. Ia mempersembahkan gelar Nations League untuk Portugal. Dan ia membantu Liverpool menjuarai Liga Inggris. 3 kemenangan, 3 dunia, 1 hati, seorang juara. Untuk mengenangnya, Liverpool mengambil keputusan besar. Nomor punggung 20 yang selama ini melekat pada punggung Jota resmi dipensiunkan. Tak akan ada lagi yang memakainya. Itu milik Jota selamanya. Tapi dunia sepak bola terus berputar. Waktu tidak pernah menunggu. Liverpool pun perlahan kembali bergerak. Pelan, hati-hati, namun dengan tekad yang semakin bulat. Beberapa nama telah didatangkan. Florian Wirtz dengan harga rekor, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, dan Freddie Woodman ikut memperkuat skuad. Darwin Núñez yang disebut-sebut akan dilepas ke Napoli, membuka ruang untuk datangnya penyerang baru. Dan disinilah nama Hugo Ekitike mulai disebut. Seorang striker muda asal Prancis yang musim lalu mencetak 22 gol bersama Eintracht Frankfurt. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi Ekitike adalah target utama Liverpool. Frankfurt pun sudah mengantisipasi kepergiannya dengan mendatangkan Jonathan Burkhardt sebagai pengganti. Namun jalan menuju kesepakatan tidak mudah. Frankfurt memasang harga tinggi hingga mencapai 100 juta euro. Tapi Liverpool tahu, negosiasi adalah soal waktu. Mereka yakin harga itu akan turun. Mereka tahu, Ekitike bisa jadi bagian penting dari masa depan Anfield. Dan jika transfer ini terwujud, maka Ekitike akan datang bukan hanya untuk mencetak gol, tapi juga untuk meneruskan semangat seorang legenda, semangat yang diwariskan oleh Diogo Jota. Slot menyadari luka itu belum sembuh. Tapi ia tidak ingin para pemainnya pura-pura kuat. Ia tidak meminta mereka untuk tegar. Ia meminta mereka untuk jujur. Saya katakan kepada mereka, ujar Slot, jadilah seperti Jota. Ia selalu otentik,
selalu jadi dirinya sendiri. Jika ingin tertawa, tertawalah. Jika ingin menangis, menangislah. Jika ingin berlatih, berlatihlah. Jika tidak sanggup, tak apa, jangan berpura-pura menjadi orang lain dari yang kalian rasakan. Kata-kata Slot bukan hanya motivasi, itu adalah kompas moral di tengah badai. Karena dalam kehilangan, Liverpool justru menemukan kembali jati dirinya. Klub yang dibangun di atas cinta, keberanian, dan kejujuran. Bahkan rival seperti Everton pun menunjukkan solidaritas. Di seluruh kota, dari sudut jalan hingga mural dinding, Yota dikenang sebagai pahlawan. Fans dari berbagai penjuru dunia mengirim doa, menyalakan lilin, dan menyanyikan namanya dalam keheningan. Saat Liverpool bersiap menghadapi Preston North End dalam laga persahabatan, stadion akan menjadi saksi penghormatan terakhir. Sebuah momen hening akan bergema lebih keras daripada sorak-sorai. Diogo Jota akan hadir bukan secara fisik, tapi dalam semangat, dalam nyanyian, dalam setiap detak jantung mereka yang mencintainya.